Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Amaluddin, kelas non-reg semester 2. Kali ini saya akan meresum mengenai hukum adat Indonesia, yaitu terkait di bab 2 mengenai yang pertama hukum negara, kemudian yang kedua hukum waris, kemudian hukum harta kekayaan, tentang hukum penyelewengan. Yang pertama adalah hukum negara. Hukum negara pada dasarnya dibedakan atas hukum tantra atau hukum tata negara, dan hukum administrasi tantra atau hukum administrasi negara. Pembedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara dilandasi perbedaan antara negara dalam keadaan tidak bergerak. Kemudian dengan negara dalam keadaan bergerak. Hukum tata negara berhubungan dengan negara dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan hukum administrasi negara berkaitan dengan negara dalam keadaan bergerak, sehingga berintikan role playing atau sikap tindak negara. Inti permasalahan hukum tata negara adalah status atau kedudukan yang menjadi subjek atau pribadi dalam hukum negara, yaitu yang pertama siapa penguasa atau pejabat negara dan apa lembaga-lembaga negara. Kemudian yang kedua siapa warga negara dan siapa yang bukan negara. Kemudian role atau peranan yang dibedakan antara peranan menurut hukum harus dilaksanakan, yaitu kewajiban atau yang boleh dilaksanakan yaitu hak, tetapi hal ini biasanya sukar untuk dipastikan. Kemudian untuk yang kedua mengenai hukum pribadi. Terkait hukum pribadi ini, hukum pribadi pada dasarnya mengatur hak-hak dan kewajiban daripada subjek hukum. Siapakah yang merupakan subjek hukum menurut hukum adat? Inilah ruang lingkup pertama yang akan dibicarakan di sini. Oleh karena setiap subjek hukum itu mempunyai hak, maka subjek hukum itu mempunyai hak untuk bersikap, tindak atau berperilaku. Bersikap, tindak atau berperilaku di sini diartikan sebagai sikap, tindak atau perilaku yang mempunyai akibat hukum. Kemudian untuk hukum yang lainnya adalah hukum waris. Di sini dibahas oleh Supomo pada tahun 1977, halaman 81 di 82 di bukunya mengatakan bahwa hukum waris itu adalah memuat peraturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia genetis kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penulisan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip pada keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Kemudian ada hukum penyelewengan. Di sini apabila pembidangan hukum yang terdiri dari hukum tata tantra atau hukum administrasi. Di sini dari alam pemikiran hukum adat barat dijadikan pasokan, maka hukum penyelewengan adat pada dasarnya akan mencakup lingkup kerja di bidang yaitu bahwa hukum penyelewengan adat akan mencakup penyelewengan di bidang tantra adat. Sebenarnya pemakaian istilah hukum pidana di sini oleh karena yang dimaksud di sini adalah peristiwa yang ketentuan hukum adat, yaitu sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup ruang lingkup tantra adat dan hukum perdata adat. Dengan demikian di dalam pembahasan mengenai hukum penyelewengan adat, bidang-bidangnya akan mencakup yang pertama adalah penyelewengan dalam bidang hukum tantra adat. Kemudian yang kedua penyelewengan dalam bidang hukum perdata yang mencakup di bidang-bidang hukum pribadi, hukum harta kekayaan,
dan juga keluarga dan waris. Demikian resum yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.